Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everybody. How are you today? Yes, I think you are good now and still have a protect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah materi terkait persoalan pembahasan tentang dalam bahasa Inggris. Rekan-rekanku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di dalam bahasa Inggris itu terdapat beberapa skill, terdapat beberapa skill yang kita ketahui bersama bahwa yang pertama ada skill speaking, yang kedua ada skill writing, yang ketiga ada skill listening, dan yang keempat ada skill reading. Nah, terkait persoalan 4 skill ini, dari 4 skill ini ada beberapa dari materi-materi dalam 4 skill ini, yaitu ada yang dikenal dengan grammar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas terkait persoalan dasar-dasar dalam grammar. Mungkin rekan-rekan sekalian ketika belajar bahasa Inggris memang agak susah dalam memulai untuk belajar bahasa Inggris terkait persoalan keinginan teman-teman untuk mau belajar bahasa Inggris di skill yang mana. Ya, kalau teman-teman belajar bahasa Inggris di skill speaking, ya, yang harus ditingkatkan adalah kosakata dan pengucapan dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kali ini ketika teman-teman untuk meningkatkan writingnya, maka yang dituntut untuk teman-teman harus bisa adalah grammar. Karena teman-teman akan menulis sebuah tulisan, sehingga teman-teman dituntut untuk harus paham tentang grammar. Nah, grammar ini termasuk semua 4 skill tersebut. Ketika kita speaking, ya kita harus grammar. Ketika kita writing, kita harus tahu grammar. Ketika kita listening juga, ya kita harus tahu struktur dalam bahasa Inggris. Dan ketika kita mau reading atau membaca, automatically kita harus tahu grammar. Nah, betapa pentingnya grammar itu buat kita semua yang ingin mau belajar bahasa Inggris. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas sedikit, karena waktunya tidak banyak. Saya membahas terkait persoalan dasar-dasar dalam bahasa Inggris, ya, terutama pada grammar. Baik, rekan-rekanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kita ketahui untuk dalam pembahasan mempelajari yang namanya grammar, kita harus punya rujukan. Ya, yang mana rujukan itu adalah dasar kita untuk mempelajari bahasa Inggris itu. Ya. Contoh, kalau kita dari agama Islam, rujukan kita adalah Al-Quran Karim. Ya, kalau kitab, begitupun agama-agama yang lain, mereka punya rujukan. Nah, di bahasa Inggris harus punya rujukan, yaitu para penulis-penulis bahasa Inggris, grammar. Nah, saya menggunakan ada beberapa buku-buku dari penulis-penulis atau para ahli dalam linguistik atau bahasa Inggris. Itu yang pertama ada bukunya Marcella Frank, ya, bukunya Marcella Frank. Yang kedua ada bukunya Michael Swan, yang ketiga ada bukunya Thomson,
Dan yang keempat ada bukunya Brooks. Terus ada bukunya Betty Asar. Ya, Betty Asar. Dan yang terakhir saya menggunakan kamus John Eccles dan Hasan Sadili. Nah, John Eccles dan Hasan Sadili ini adalah kamus standar ya. Kamus standar untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, kalau teman-teman punya kamus John Eccles dan Hasan Sadili, ya good ya. Silahkan dipakai. Karena itu adalah kamus standar untuk kita mempelajari bahasa Inggris. Baik, rekan-rekan sekalian, yang perlu kita ketahui dalam mempelajari bahasa Inggris ini adalah khususnya untuk grammar, kita ketahui dulu bahwa kita mempelajari sebuah bahasa, yaitu kita mempelajari bahasa dan Inggris. Ya, Inggris adalah satu negara ya yang menggunakan bahasa tersebut. Ya, ada dua negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, dua negara yang sekarang jadi rujukan untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama ada British dan Amerika. Ya, itu. Jadi mungkin perbedaan-perbedaan mereka kedua negara ini mungkin ada dalam bahasa Inggris, baik kosakata maupun pengucapan. Baik, saya fokus pada bahasa. Berbicara tentang bahasa, definisi dari bahasa itu sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan gagasan kita kepada orang lain. Nah, itulah disebut dengan fungsi atau disebut dengan bahasa, definisi dari bahasa. Ya, definisi dari bahasa. Terus, apa definisi bahasa tadi? Sudah saya sampaikan bahwa suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan gagasan kita kepada orang lain. Terus fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa? Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Ya, pembagian sebagai alat komunikasi. Jadi fungsi dari bahasa itu adalah bagian dari sebagai alat kita untuk bisa berkomunikasi kepada orang lain. Ya. Terus yang ketiga dari bahasa, jenis bahasa. Jenis bahasa itu hanya ada 3 ya. Yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan yang sering kita pakai ketika kita mau berbicara dengan orang lain, yaitu langsung bertatap muka dengan mereka. Nah, kita menggunakan bahasa lisan. Yang kedua adalah bahasa tulisan. Ini ketika kita tidak bertatap dengan mereka ataupun kita berkomunikasi dengan jarak jauh, sehingga kita menggunakan bahasa tulisan. Yang biasa kita kenal dengan menggunakan chat, ya, surat, ya, SMS, ya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah bahasa yang dikenal dengan gesture, ya, atau bahasa tubuh. Nah, ini tidak kadang mengeluarkan sound tapi tidak jelas, tapi terkadang di sini kita menggunakan bahasa tubuh, gerakan tubuh kita. Nah, itu disebut dengan bahasa tubuh, ya. Nah, baik. Itu dari model-model dalam bahasa, ya. Ada definisi bahasa, fungsi bahasa, dan jenis bahasa. Kita masuk pada bagian pertama, pada grammar, yaitu ada yang dikenal dengan komponen bahasa. Komponen bahasa. Ya. Ketika kita berbicara tentang bahasa, kita harus tahu
apa saja komponen bahasa. Ketika kita berbicara tentang komponen bahasa, maka ada beberapa yang terlibat terkait persoalan komponen bahasa. Apa saja itu? Yang pertama ada yang dikenal dengan letter. Apa itu letter? Ya, yang pertama ada yang dikenal dengan letter, atau dalam bahasa Indonesia adalah huruf. Ya, huruf. Apa sih huruf? Dalam definisinya adalah huruf adalah satuan terkecil dari kata. Jadi dia merupakan satuan terkecil dari kata. Contohnya adalah dari A sampai dengan Z. Ya. Terus ada alif sampai dengan ya. Ya. Nah, jadi ini contoh dari letter. Dia adalah bagian terkecil dari kata. Dari alif, dari A sampai Z, dan dalam bahasa Arab dari alif sampai dengan ya. Nah, itu poin pertama pada komponen bahasa. Poin kedua pada komponen bahasa yaitu ada yang dikenal dengan morfem. Morfem. Morfem itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan free morfem dan ada yang dikenal dengan bound morfem. Ya. Morfem. Ya, minta maaf ya tulisannya jelek. Ya, mungkin teman-teman YouTube sekalian, kalau tulisan saya jelek saya minta maaf sekali. Ya udah seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman YouTube bisa membaca tulisan saya, insyaallah. Amin. Itulah free morfem. Apa morfem? Free morfem terbagi menjadi dua bagian. Ada yang dikenal dengan free morfem dan yang dikenal dengan bound morfem. Apa sih itu free morfem? Free morfem itu adalah kata dasar. Ya, ini adalah kata dasar. Saya singkat aja ya, KD. Kata dasar. Sementara bound morfem adalah imbuhan. Ya. Imbuhan. Ketika kita berbicara tentang bound morfem, pasti kita akan membahas tentang imbuhan. Imbuhan itu terbagi di dalam bahasa Inggris itu ada dua. Apa dia? Ada yang dikenal dengan prefix dan suffix. Ya, dengan suffix, prefix dan suffix. Apa sih itu prefix? Ya, teman-teman tahu apa itu prefix? Ya, prefix itu adalah awalan. Ya. Jadi prefix itu adalah awalan, sementara suffix itu adalah akhiran. Ya, jadi dikenal dalam bahasa Inggris itu prefix dan suffix itu adalah awalan dan akhiran. Ada awaludin dan ada akhirudin. Baik teman-temanku sekalian, saudara-saudara YouTube yang saya cintai dan saya banggakan, ketika ada prefix dan suffix dan ada free morfem dan bound morfem, maka akan terbentuk sebuah kata. Coba kita lihat di sini, kita ambil contoh. For example ya, contohnya ada kata speaking. Ya. Ada kata speaking. Ini kan dikatakan bahwasanya morfem terbagi menjadi dua, free morfem dan bound morfem. Apa sih itu free morfem? Free morfem adalah kata dasar. Contoh di speaking ini, manakah yang berfungsi sebagai kata dasar? Coba kita lihat. Nah, ternyata speak ini adalah free morfem atau kata dasar.
penambahannya adalah atau imbuhannya adalah ing, yang mana dia sebagai bone morphem, saya singkat ya BM, yang berposisi pada suffix atau akhiran, ya kan? Terus ada lagi, ada kata impossible. Kata impossible. Nah, kalau kita lihat kata impossible ini, maka kita lihat lagi mana primorfemnya atau kata dasarnya. Ternyata impossible kata dasarnya adalah possible. Possible yang mana dia berposisi sebagai FN, dan impossible itu berposisi sebagai bone morphem BM yang prefix. Jadi speaking dan impossible. Jelas bahwa speaking itu bone morphemnya adalah suffix, dan impossible bone morphemnya adalah prefix. Jadi ada suffix, ada prefix. Ya. Oke, adik-adikku sekalian. Jadi ada awalan dan ada akhiran. Jadi ada awaludin dan ada akhirudin. Baik, kita sampai di sini dulu. Kita dua poin yang kita akan bahas, yaitu dalam komponen bahasa itu sendiri. Mungkin kita insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pembelajaran grammar part 2 ya, pembelajaran grammar bagian kedua. Insya Allah semoga apa yang saya jelaskan hari ini teman-teman bisa mengerti ya, bisa pahami. Insya Allah kalaupun teman-teman tidak belum mengerti dan belum bisa memahami, silakan di komen. Insya Allah nanti kita akan diskusi di komentar tersebut. Baik, adik-adikku sekalian, rekan-rekanku sekalian, kakak-kakakku sekalian, teman-teman sekalian, sama profesi, mungkin saya cukupkan dulu. Kalau saya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Insya Allah untuk lebih saya bersemangat untuk memberikan video, silakan yang belum subscribe silakan di subscribe, like dan komennya. Oke, buat rekan-rekan sekalian saya minta maaf. I think that's all for today. I'm so sorry if I have made a mistake, and I apologize to you all. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and have a nice day.